Saya sudah terhubung dengan satu penelpon lagi. Ada Mbak Anggun ya. Selamat malam Mbak Anggun. Halo, selamat malam Mbak Anggun. Iya, selamat malam. Oke. Feedback nggak sih Mas? Oh, enggak. Ya, ini aku aman. udah keluar. Oke. Mbak Anggun tadi sudah sempat saya dengerin ceritanya sekilas gitu. Iya. Dan ketika tadi Mbak nyebutin lokasinya, kita sih udah langsung percaya bahwa di situ ibaratnya sangat memungkinkan kalau ada banyak gangguan mistis gitu. Tapi nggak usah disebutin lagi karena tadi disebutin kan salah satu rumah susun gitu ya di Semarang begitu. Jadi daripada silahkan Mbak diceritain lebih lengkap. Ini kan awal saya tinggal itu tahun 2017 sama suami. Terus pas di tahun 2019 kan aku baru punya anak yang pertama itu. Rumah tuh sempat kosong sekitar 3-4 bulan karena hamil tua terus sampai lahiran kan. Terus waktu pulang kalau anak saya masuk rumah tuh kayak nangis-nangis, terus matanya tuh kayak melihat ke atas gitu loh, sampai hitam-hitam itu enggak ada. Terus pernah ditanyain kan ke orang pintar di daerah situ juga. Terus tuh bilang, emang sih dulu di belakang itu tuh kayak ada pohon gitu loh Mas. Ada pohon, terus pohonnya tuh sekarang tuh ditebang, dibuat jalan. Lah Masnya itu tuh padahal tuh yang orang pintarnya tuh kan emang enggak pernah main ya ke lokasiku ya. Terus tuh sempat bilang gini, apa mbien buri rumahmu tuh ada pohon ya gitu. Terus aku bilang, terus suamiku yang bilang, ya Mas ada. Lah Masnya itu bilang, oh kuwi saiki tanggone tuh di rumahmu Mbak gitu. Dia tuh enggak punya rumah, sekarang tinggalnya itu di tempatmu. Terus dibilangin kamu tuh enggak usah ganggu anaknya. Terus orangnya bilang, setan itu tuh cuman bilang gini, aku tuh enggak ganggu, aku cuma di sini tuh pengen numpang karena rumahku tuh dirusak. Nah sekarang kan anakku udah 3 tahun lebih. Nah kalau di rumah tuh seringnya tuh gini, kayak manggil-manggil gitu loh. Mah, ada hau. Kayak kadang tuh di jendela lah, kadang di kamar mandi sering bilang kayak gitu. Mah ada hau, terus tak tanyain hau ini gimana. Terus tuh sambil lompat-lompat gitu. Aku tuh kayak penasaran, ini kan anak kecil ya Mas ya, apa bener dia tuh lihat sosok kayak gitu kok sering bilang gitu ada hau sambil lompat-lompat gitu. Kalau boleh tahu Mbak tinggal di lantai berapa tuh di situ? Lantai 3. Rumah saya tuh kebetulan pojok sendiri. Tapi di lantai 3 ada berapa penghuni? Kalau satu lantainya tuh ada 24. Dan semuanya terisi? Atau ada yang kosong? Ada yang kosong, 1-2 gitu ada yang kosong. Tapi secara bisa dibilang penduduknya gitu ya, itu juga ramai kan ya Mbak? Ya ramai. Terus kayak gini kan dulu kan yang nempatin terus ada yang bilang, Mbak, awakmu pernah diganggu nggak gitu sama tetanggaku, diganggu apa ya? Terus tuh kayak ada suara kayak tek gitu loh, padahal di atasku tuh kosong Mas. Terus kadang ada kayak orang lari kan kayak gedebu gitu toh. Pernah aku tanya, terus aku sempet naik ke atas toh, ternyata di atasku tuh nggak punya anak kecil, tuh di atasku tuh kosong. Oke. Nggak ada yang nempatin, persis di atas saya. Ya. Kalau misal cuman kosong 3 bulan dan lingkungan sekitarnya itu masih ada banyak aktivitas, apa iya kira-kira itu ngefek gitu? Cuman ya. Ya kalau pas ditanyain ke orang pintar tuh kan belakangku dulu kan kayak itu banyak pohon-pohon pisang, pohon-pohon yang nggak diurus gitu kan. Sekarang kan udah ditebangin semua, nah itu tempatnya sekarang dibuat jalan. Oke.
Mas Febri, ini cerita di rumah susun nih Mas. Saya pun pernah tertarik sih untuk menghuni rumah susun sebenarnya waktu itu. Cuman jauh banget di Karangroto sana ya. Jadi saya pertimbangin lagi gitu. Tapi kayaknya asik ya Mbak ya. Maksudnya apa ya? Rame juga rame ya kan? Halo? Ya, halo. Iya, maksudnya tinggal di rumah susun Ya, asik kan rame. karena rame. Terus apa Ya, ya? tapi kalau di tempat saya tuh emang terkenalnya tuh emang sepi. Jadi kalau rame tuh kayak pas pagi berangkat sekolah. Terus kalau udah jam 7 gitu udah pada pintu ditutup semua. Emang beda-beda sih setiap bloknya. Tapi di bloknya Mbak Tapi yang termasuknya di yang sepi. sepi. Emang paling sepi. Iya. Tapi Itu yang penghuni pojok gedungnya sendiri. ada. Penghuni gedungnya ada kan? Ya ada. Tapi itu kayak tetap maksudnya enggak semua full, ada yang kosong kayak di atas saya tuh kosong. Terus satu lantai sama saya tuh ada 3 yang kosong gitu. Selamat malam Mbak Anggun. Ya, selamat malam. Ya, mendengar cerita Mbak Anggun ya, yang saya tangkap itu memang di rumah Mbak Anggun memang ada sosoknya ya. Memang ada sosok, dan sosoknya itu persis apa yang dilihat sama anaknya gitu. Jadi putranya Mbak Anggun itu nggak mengada-ada ya. Tapi memang lihat beneran gitu Mbak. Oh iya. Soalnya seringnya biasa tuh di kamar mandi sama di jendela kamar gitu. Katanya dari luar gitu kan, ada halu gitu. Ya. Asal sampai ketakutan, dia ini sampai ketakutan sampai lari gitu. Sebenarnya sosok ini ya Mbak ya, sosok yang sering kali dilihat sama anaknya Mbak Anggun ini. Ya. Sosoknya itu ya sebenarnya nggak mengganggu gitu. Ya memang hanya menempati saja gitu. Cuma karena anaknya Mbak Anggun bisa dikatakan peka ya, namanya anak kecil ya Mas ya. Kalau lihat seperti itu kan tetap aja kayak ada gangguan gitu ya. Kalau menurut saya sebenarnya sosok ini nggak mengganggu gitu Mbak, nggak apa ya, apalagi menampakkan wujudnya gitu, enggak gitu. Cuma kebetulan anak Mbak Anggun itu peka gitu. Dan kalau kita ngomongin sosok-sosok astral yang ada di lokasi itu ya, itu kalau menurut saya gudangnya sosok-sosok seperti itu gitu. Di gedungnya banyak ya. Atau di komplek? Dulu kan di kompleknya Mas. Gitu. Ya. Ada berapa gedung sih Mbak? Ada berapa tower sih? Ada 7, cuman yang 2 tuh baru. Ada 7. Oke. Itu kalau menurut saya gudang ya, dan seringkali kayak berinteraksi sama orang gitu loh Mas. Ya bisa dikatakan kayak gangguan entah itu yang hanya sebatas menampakkan wujudnya, terus entah itu kayak ada suara, bahkan yang saya tangkap ya Mas ya, tapi nggak banyak sih, ada juga yang ke fisik gitu. Tapi kalau yang interaksi sampai ke fisik itu nggak banyak ya, ada beberapa sosok saja gitu. Tapi kalau sosok-sosok yang sering katakanlah mengganggu sebatas menampakkan wujudnya atau suara-suara gitu, ya lumayan banyak sih. Ya, seringnya ada suara-suara. Ya, kalau interaksi seperti itu kalau di lokasi situ ya Mbak ya, itu banyak sekali gitu. Ya. Bahkan hampir setiap hari ya, kalau yang saya rasakan itu hampir setiap hari itu interaksinya.
Yang biasanya tuh malah siang kalau suara itu. Gini Mbak, kalau yang saya tahu ya ini ya di lokasi itu ya Mbak ya, mereka melakukan apa ya, suatu kegiatan mereka ya, itu nggak apa namanya, nggak kenal waktu tuh, mau itu siang mau itu malam, mereka tetap aktivitas seperti biasanya mereka gitu Mbak. Jadi interaksi itu juga nggak apa ya, nggak malam terus, itu nggak siang pun Pak, kadang juga ada interaksi gitu. Jadi mereka sendiri nggak mengenal waktu gitu loh Mbak. Entah itu siang entah itu malam, mereka tetap aktivitas gitu. Dan banyak ya kalau menurut saya, udah seperti gudang makhluk astral gitu ya. Iya memang ya, salah satunya memang seperti itu juga Mbak. Dan yang paling apa ya, yang paling ekstrim itu sampai ke fisik pernah ada. Tapi nggak apa ya, nggak banyak sosoknya ya yang melakukan gangguan sampai ke fisik itu, sosoknya nggak banyak gitu, hanya ada beberapa gitu. Cuma itu ya terlalu ekstrim ya kalau sampai ke fisik ya. Kalau wujudnya ya Mbak, kalau wujudnya itu di situ itu macam-macam Mbak. Itu tadi ya, ada yang sosok gendruwo, terus ada sosok pocong yang sempat dilihat sama anaknya Mbak Anggun gitu ya. Dan siluman ada banyak ya, siluman gitu di situ. Ada yang ini Mas, badannya itu ular ya, tapi kepalanya manusia itu ada. Jadi sosoknya itu macam-macam Mbak, kalau menurut saya yang saya lihat ya, itu sosoknya macam-macam. Ya kalau Mbak Anggun menanyakan wujudnya seperti apa aja ya, kalau tadi ya komplit ya macam-macam gitu. Ya salah satunya seperti itu tadi yang saya sebutkan gitu ya Pak. Itu baru beberapa. Ya kalau dibilang mengganggu ya pasti mengganggu ya Mas ya, karena kan itu suara dari mana kan juga kita nggak tahu ya. Kalau menurut saya kalau mengganggu ya itu pasti mengganggu gitu Mbak. Sebenarnya ya apa ya, dari tanahnya juga sih ya, dari sebelum jadi bangunan tersebut juga sekitaran situ memang sudah banyak sosok-sosok astral gitu Mbak. Dan ada beberapa yang kemudian kayak datang pindah ke situ, ke lokasi itu gitu, ada gitu. Tapi yang kalau menurut saya yang banyak ya memang asli dari tempat itu gitu. Sosok-sosoknya memang banyak sekali dari dulu ya.